Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saputra. Di sini saya akan memberikan hasil analisis saya terkait kasus Ibu Supriani, seorang guru honorer yang diduga melakukan pemukulan atau pelecehan pada seorang murid yang berada di SDN 4 Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Utara. Jadi kalau kita tinjau secara singkatnya dari kasus tersebut, jadi kasus ini tuh menceritakan tentang seorang guru honorer yaitu Ibu Supiani itu. Beliau merupakan seorang guru di SDN 4 Baito yang terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Utara. Jadi di sini kasusnya adalah si Ibu Supiani dia dibilang kalau dia melakukan pemukulan atau pelecehan terhadap si anak berinisial MC. Nah, kemudian anaknya ini dia mengadu ke orang tuanya. Dia bilang awalnya ke ibunya kalau dia terjatuh dari sawah atau dia jatuh ke sawah. Nah, setelah ditinjau oleh bapaknya atau dipaksa mengaku, maka si berinisial MC ini dia memberitahu kalau ternyata dia itu habis dianiaya oleh gurunya ini, yaitu Ibu Supriani ini. Maka si orang tua ini tidak terima. Nah, kebetulan ayah dari anak ini itu adalah anggota polisi di Konawe Selatan. Nah, jadi dia langsung dilaporkan karena dia telah melakukan penganiayaan terhadap anak muridnya atau anaknya sendiri. Nah, di sini si Ibu Supriani ini kayak nggak terima atau nggak, loh kok saya tiba-tiba dituntut sih, kan saya cuma memukul biasa doang gitu kan. Nah, tapi orang tuanya ini terutama ayahnya itu dia nggak terlalu nggak terima kalau anaknya dianiaya gitu. Padahal sebenarnya ya memang kalau dari saksi atau dari Ibu Suprianinya itu cuma pemukulan biasa gitu. Setelah dituntut oleh hakim atau di pengadilan, si jaksa umumnya ini dia mengatakan kalau sebaiknya kasus ini tuh istilahnya dihilangkan atau dibebaskan saja Guru Supriani ini. Karena kalau misalkan seperti ini, kemungkinan besar profesi sebagai guru itu akan menghambat atau kayak istilahnya kita itu sebagai guru tidak akan mau menyuruh anak-anak siswa kita untuk melakukan peraturan atau tata tertib. Kita juga telah melihat salah satu video yang dimana ada seorang guru yang membiarkan anaknya melakukan perbuatan tercela seperti berpacaran, pembulian, berkata kasar dan sebagainya. Itu dilakukan itu karena menyindir kasus Ibu Guru Supriani yang dimana walaupun Bu Supriani adalah seorang guru honorer, patokannya kan beliau adalah seorang guru yang dimana itu akan membimbing atau mendidik anak kita, anak-anak bangsa untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, kabarnya itu sekarang beliau itu atau Bu Supriani sudah dipulangkan atau kasusnya itu sudah hilang atau sudah selesai, lalu dikembalikan ke SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Utara. Maka kesimpulan saya untuk terhadap kasus ini, sebaiknya kalau misalkan orang tua ingin mengawasi anaknya itu sebaik mungkin tidak terlalu berlebihan gitu. Karena kan tujuan guru melakukan aturan disiplin itu supaya si anak siswa ini membentuk karakter yang disiplin, teratur, jujur dan sebagainya. Ya, mungkin dari beberapa anak siswa ada yang merasa peraturan ini terlalu banyak nih, terlalu ribet. Nah, itu mungkin pandangan mereka. Tapi kalau pandangan kita sebagai guru, itu seperti sudah biasa saja. Itu karena kan emang kita sebagai guru dan sebagai orang tua di sekolah ingin menjadikan anak murid kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita langsung ke tugasnya aja ya Bu. Lalu yang pertama itu ada faktor penyebab terjadinya kasus tersebut ini atau kasus ini. Kasus ini itu muncul karena adanya ketegangan antara Ibu Supriani, seorang guru honorer yang menegur sang siswa dengan tindakan fisik ringan yang disalahpahamin oleh pihak keluarga siswa tadi ya, terutama oleh ayahnya. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa kasus ini terjadi itu? Karena ketidakpuasan orang tua siswa terhadap pendekatan disiplin yang dilakukan oleh guru. Situasi ini memanas hingga melibatkan hukum karena dianggap sebagai penganiayaan ringan. Begitu. Lalu kalau kita tinjau dari kasusnya,
ada nggak sih? Oh, dia dilanggar. Ada ternyata teman-teman atau guru bapak guru sekalian. Itu pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Itu menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kurung Undang-Undang Nomor 23 per 2002, lalu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu melarang kekerasan terhadap anak dan menetapkan sanksi pidana. Lalu yang ketiga, itu ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 menegaskan kewajiban guru. Oke, lalu apa sih solusinya agar kasus ini itu tidak terjadi atau tidak terjadi ketidaksalahpahaman? Nah, solusinya, Kapolri mengedepankan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan konflik serupa, yang dimana masalah diselesaikan damai melalui dialog dan mediasi, bukan dengan proses hukum yang mengarah pada pemidanaan. Jadi sekali lagi untuk saya solusinya mungkin dari orang tua itu mengawasi anaknya itu tidak usah selalu berlebihan. Mungkin si anaknya ini kayak dia dianggap berlebihan mungkin, tapi kalau guru kita sebagai guru juga tidak bermaksud itu. Kita kalau marah pun sebenarnya kita nggak marah banget, itu kita ingin memberitahu bahwa mereka itu kayak sepertinya salah. Nah, kita harus kita merenung apa yang kita perbuat sebagai pelajar atau siswanya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu, Bu. Baik, demikian analisis saya terhadap kasus Ibu Supriani. Saya mohon tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.